Pak Robert sebagai pengusaha yakin juga tidak pakai ilmu ini karena nggak tahu. Iya Pak Bu, banyak nggak tahu. Ini ilmu tersembunyi. Alhamdulillah loh, Allah hadiahkan saya Indonesia, dan sebaliknya Allah hadiahkan Indonesia itu saya. Yang tersembunyi ini yang hanya dimiliki oleh non muslim, tiba-tiba hari ini saya tahu dan saya bagikan, lalu saya perjuangkan buat Anda semua. Wali santri mana tadi? Wali santri? Oke, pengen gak dalam 2 tahun nih pesantren langsung wuss, jadi selesai? Pengen ya Pak? Insya Allah. Kalau pengen, saya udah bilang sama kepala-kepala sekolah, bilang tuh wali-wali murid, mulai besok kita tidak menerima bayaran bulanan. Oke. Terlepas dari semua kebijakan itu, menurut saya nggak etis ya kalau misalkan ini notabene pesantren, yang dimana pesantren itu haruslah dalam segala sistem, dalam segala hal gitu ya, menjadikan contoh yang baik kepada umat, kepada santri itu sendiri. Nggak boleh memberikan tekanan kepada santri, karena kalau misalkan memberikan tekanan pada santri, otomatis nanti santrinya kan nggak bisa fokus untuk belajar. Nah, apakah santri itu bisa tertekan? Tentu saja bisa. Ketika orang tuanya mengeluh, terus merasa tidak mampu, harus membayar semuanya, nggak punya jaminan untuk diperbankan, terus nanti anaknya jadi depresi. Oke, mungkin begitu ya teman-teman. Saya katakan bahwasanya ini mungkin dibikin 2 part karena ya saya akan membahas lebih jauh tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan ini ya. Oke, seperti kita ketahui bahwasanya Darul Quran itu ya orang-orangnya kan setelah saya sampaikan kemarin ya. Di sana ada Pak Yusuf Mansur, di sana ada pokoknya orang bla 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 yang nanti bisa dilihatkan ya. Nah, kita lanjut teman-teman ya videonya. Ini masih cukup panjang dan nanti saya kasih tahu beberapa hal yang terkait dengan sistem keuangan yang seolah-olah dia yang paling tahu gitu. Oke. Kita lanjut ya, cekidot. Nah, tadi kan kelihatannya cuma nguntungin pesantren ya, belum nguntungin wali murid kan? Nah, alhamdulillah kita punya reksadana. Pak Luki 27 juta itu Pak Luki tambahin 3 juta. Jadi Pak Luki investasinya kira-kira 30 juta. 27 jutanya buat melunasin SPP sampai akhir, 3 jutanya buat reksadana. Nah, 3 juta inilah yang kemudian diem bekerja melunasin yang 27 juta. Ntar dulu nih, ini mukanya pasti nggak paham. Ustadz apa yang ngomongnya? Bu, siapa yang pernah pergi umroh? Yang pernah pergi umroh siapa? Ibu pernah pergi umroh. Dipulangin ada duitnya? Enggak. Ini pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang-orang kita, tapi dimiliki oleh orang-orang lain. Kita sebentar haram, sebentar haram, udah berantem melulu dan tetap tidak belajar. Padahal hari ini orang-orang sudah berjuang untuk kehalalan dan kesyariahan dari A sampai Z. Jadi tidak ada alasan lagi bicara saham haram, pasar uang haram. Apa sih? Lu belajar dong. Ya, perbedaan pendapat pasti ada Pak, tapi masa sih kita nggak mengikuti perkembangan zaman? Kita lagi berantem nyolong terus ke orang lain duit kita. Nih, orang pergi umroh 30 juta nggak balik duitnya karena nggak main reksadana. Coba dia main reksadana, anggaran 30 juta nih Pak Haji buat pergi umroh, kurangin dikit fasilitasnya,
Oke lah, jangan nambah jadi 33, jangan. Kurangin dikit fasilitasnya. Tadinya bintang 5, bintang 4. Ya. Tadinya kamar berdua, udahlah cari kamar berempat. Supaya umrohnya tidak 30. Duit ada 30. Tapi umrohnya kira-kira yang 27. Supaya apa? 3 jutanya mainkan di saham reksadana. Dan ibu bapak nggak perlu ngerti caranya, yang penting ada perwakilan. Nah, saya perwakilannya. Manajemen investasinya namanya PAM. Saya terkejut juga nih, ada orang yang udah ikut PAM. Luar biasa. 3 juta itu yang disisihkan, itulah yang nanti tahu-tahu dapat laporan udah sampai tuh 30 juta, selesai, balik duitnya. Oke, teman-teman, bicara tentang reksadana ya. Reksadana itu kan bermacam-macam. Ya, reksadana itu ya kalau misalkan gini, dalam peribahasa keuangan, ya, terutama dalam investasi keuangan pasar modal, high risk, high return, di mana yang namanya risiko yang tinggi itu akan menghasilkan profit yang tinggi. Begitu pula sebaliknya. Jadi kalau misalkan kita dikasih saran pada suatu manajer investasi untuk berinvestasi di suatu bidang, misalkan seperti forex, kalau misalkan yang kemarin-kemarin ramai katanya option kayak gitu dengan presentasi keuntungan yang sangat tinggi dalam satu hari bahkan ya. Kalau misalkan itu forex itu high risk, itu juga high return. Apakah beberapa manajer investasi itu melakukan itu? Iya, beberapa manajer investasi emang melakukan itu. Tapi ya nggak semuanya di sana, nggak semuanya di reksadana yang ya jangka waktunya pendek, karena ya itu dia high risk. Oke, sebagai motivasi awal kita mempelajari sistem keuangan kita, bahwasanya bukan cuma Pak Jaman yang tahu soal ini. Dari dulu sudah ada yang namanya reksadana, terus obligasi. Negara kita itu menyediakan banyak hal yang emang dulu obligasi itu dalam tanda kutip ya, itu masih dianggap, atau misalkan saham masih dianggap haram. Karena apa? Karena sistem keuangannya itu belum menyesuaikan dengan hukum-hukum Islam itu secara dikonversikan dengan baik, gitulah intinya. Karena apa? Masih tercampur dengan kadang-kadang si manajer investasi itu menyimpan di perusahaan-perusahaan yang dalam tanda kutip ya, misalkan kayak bir gitu ya, itu kan menjadikan itu menjadi haram. Karena apa? Hasil dari penjualan bir. Tapi negara itu ngasih opsi sekarang dengan adanya obligasi syariah, itu namanya sukuk, di mana sukuk itu akan diinvestasikan di beberapa perusahaan-perusahaan yang misalkan di tanda kutip itu menjadi investasi jangka panjang yang ya lebih kecil resikonya gitu, misalkan seperti rumah sakit, seperti jalan tol. Nah, di sana sukuk menyediakan untuk itu. Nah, kita akan bacakan ya sebagai landasan teman-teman, karena saya nggak bawa teks di sini, mending saya ambil media karena lebih mudah ya teman-teman ya. Saya ambil di bareksa.com. Di bareksa.com di sini ada beberapa jenis reksadana. Reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap. Nah, ini fixed income ya. Kalau fixed income itu wajar lah. Di sini ada obligasi, bentuknya ya karena bentuk efek. Jadi di sini atau obligasi efek itu kayak hutang negara kepada kita dengan surat-surat hutang tentunya. Itu. Risikonya relatif lebih besar daripada reksadana pasar uang. Tujuan untuk menghasilkan tingkat pembelian yang stabil, risikonya relatif lebih besar daripada reksadana pasar uang. Di sini mungkin maksudnya pasar uang kayak reksadana lebih besar daripada obligasi, karena pemerintah itu pasti lebih stabil daripada di swasta gitu ya. Reksadana campuran, reksadana saham. Nah, di sini reksadana saham risikonya lebih tinggi ya, saham. Karena apa? Misalkan sebagai contoh, dulu itu ada perusahaan Bank Artagraha, terus ada perusahaan sekarang yang ramai misalkan ada Sinarmas, terus ada perusahaan-perusahaan BCA. Dulu pada saat 98 mereka tuh sempat collab, BCA pun sempat collab, dah terjun semuanya.
dan itu menjadikan perusahaan itu secara fundamental mengalami penurunan yang sangat signifikan, menyebabkan nilai sahamnya turun. Keuntungan berinvestasi reksadana. Investasi reksadana mendatangkan berbagai peluang keuntungan. Investor reksadana dapat melakukan diversifikasi investasi tanpa harus memiliki modal yang besar. Oke, karena bisa dikumpulkan di manajer investasi dengan modal yang nggak terlalu besar, tergantung bagaimana si manajer investasinya. Kalau misalkan yang disebut PAM itu membuka peluang kepada para investor ini, memberikan nilai minimal. Berapa sih nilai investasi atau nilai minimal gabungan investasi, dan itu bisa menjadi kebijakan si perusahaan itu dengan perhitungan yang sangat tepat. Terutama di marketplace Bareksa, sejumlah produk reksadana bisa dibeli dengan modalnya hanya 100.000, bahkan ada produk yang minimum pembeliannya 50.000 saja. Cek daftarnya produk ini. Nah, saya katakan seperti itu, ada investasi yang sifatnya gabungan kayak gitu, dengan nanti bisa dilihat lah, kalau reksadana gabungan nanti hasilnya pasti gabungan juga, karena akan dibagikan kepada orang-orang yang mempunyai modal kecil di sana. Nah, kalau di perbankan nanti ada lagi. Di perbankan itu masih dibagi menjadi beberapa bagian, bahkan ya lebih kompleks di perbankan karena modalnya lebih besar daripada manajemen investasi. Karena manajemen investasi itu kalau misalkan kayak Pattern Asset Management itu pasti nilainya lebih kecil daripada bank-bank besar gitu. Oke, tapi ingat ya teman-teman, semua hal yang berhubungan dengan investasi, yang sifatnya hutang, sifatnya reksadana kayak gitu, selalu ada resikonya. Selalu ada, karena dalam hukum itu ada namanya overma. Ada sesuatu hal yang emang tidak bisa dihindari oleh suatu permasalahan kebijakan perikatan. Perikatan itu lebih pada utang piutang kayak gitu ya. Dalam hukum itu bahasanya perikatan. Kalau misalkan penyelesaiannya itu lewat keperdataan, seperti itu, kebanyakan lewat keperdataannya. Nah, resiko berinvestasi di reksadana. Contoh resiko yang berkurangnya nilai unit penyertaan. Nah, kalau misalkan dijual nih, kita gini, misalkan manajer investasi itu berinvestasi di saham misalkan sebagai contoh ya, saham lokal misalkan, saya sebut, kalian pasti tahu ya, saham lokal ini bukan nama asli ya, itu turun, penyertaan modalnya otomatis ikut turun. Karena apa? Ya karena turun harganya, karena bearish, karena turun. Sedangkan harapan saham itu, kalau saham ini, perbedaan saham dengan forex maupun ya dengan emas itu ya, kayak intinya seperti itu ya. Ada investasi yang emang risikonya rendah. Misalkan kayak membeli rumah, itu risikonya sangat rendah. Dan saya rasa tanah itu nggak ada turunnya kalau menurut saya. Adapun risiko likuiditas adalah risiko yang menyangkut kesulitan yang dihadapi manajer investasi jika sebagian besar investor reksadana melakukan redemption. Redemption itu penjualan kembali, jadi si narik uang kembali gitu para investor itu atas unit-unit kepemilikannya. Ya, seperti itu ya teman-teman. Bagaimana dengan kondisi yang sekarang sedang mengalami krisis di Amerika? Tentu saja berpengaruh pada saham-saham kita. Saham-saham kita otomatis setidaknya itu berpengaruh karena Amerika sedang krisis sekarang. Otomatis mengganggu pasar saham di dunia. Karena apa? Pasar saham di Wall Street mengalami gangguan. Kalau krisis di Wall Street, otomatis semua pasar saham di dunia itu mengalami gangguan. Ibaratnya akan terkena efeknya lah. Otomatis Indonesia pun terkena efeknya. Misalkan seperti Pertamax yang naik, Pertamax turbo terutama ya. Terus misalkan bahan-bahan pokok naik, gandum naik, hal-hal yang seperti itu yang sifatnya impor itu akan melonjak tinggi, dan itu akan berpengaruh pada perusahaan-perusahaan yang misalkan perusahaan itu bergerak dalam ekspor impor, otomatis nilai sahamnya itu akan terpengaruh, bisa jadi terkoreksi ke bawah dengan bahkan sangat tajam. Oke teman-teman, kita lanjut lagi videonya ya. Pak Robert sebagai pengusaha yakin juga tidak pakai ilmu ini karena nggak tahu. Iya Pak Bu, banyak nggak tahu, ini ilmu tersembunyi.
Alhamdulillah loh, Allah hadiahkan saya Indonesia, dan sebaliknya Allah hadiahkan Indonesia itu saya. Yang tersembunyi ini, yang hanya dimiliki oleh non muslim, tiba-tiba hari ini saya tahu dan saya bagikan, lalu saya perjuangkan buat Anda semua. Konyol, kita ini konyol. Oke, teman-teman ya, gini ya catatannya, bahwasanya yang bermain di pasar saham maupun di forex maupun di future maupun di komoditi atau misalkan intinya di pasar uang ya, itu bebas, nggak harus dalam tanda kutip etnis tertentu, enggak, semuanya ada di sana, bercampur. Bahkan kalau misalkan di Wall Street pun kita tahu kalau misalkan ada orang Indonesia yang bermain di sana juga gitu. Jack Ma misalkan di sana ada misalkan CT di sana, iya dia sering ke sana. Terus misalkan di Indonesia gitu, misalkan di IDX, berapa sih jumlah presentasi etnis tertentu? Nggak ada presentasi yang kayak gitu, semuanya rata, semuanya bisa di sana, nggak ada sama sekali bahwasanya seolah-olah bahwasanya Pak Jaman ini atau dalam tanda kutip Pak Yusuf Mansur ini itu merasa bahwasanya anugerah buat Indonesia ketika Pak Jaman ini orang-orang tersembunyi yang memahami ini. Enggak, saya umur 23 tahun, umur 25 tahun itu sudah tahu ini dan saya menjadi direktur. Tanda kutip lah kayak gitu lah. Intinya seperti itu. Jadi banyak di luar sana yang usianya masih muda, masih sangat muda, itu memahami ya sistem seperti ini. Sebagai contoh misalnya Pak Sandiaga Uno, ya dia bermain di lokasi ini gitu loh. Oke, kita lanjut ya. 50 juta orang berkumpul di Bank BRI, puluhan juta orang berkumpul di Bank BNI, puluhan juta orang lagi berkumpul di Bank Mandiri, juta-juta orang berkumpul di Bank Penin, Danamon, Bank Sinarmas, Bank BCA, tanpa kita tahu duit kita tuh kemana. Mikir. Makanya saya harus hafiz Quran saya ini, adik-adik saya ini, anak-anak saya ini harus belajar keuangan. Jangan semuanya di Kairo, jangan semuanya di Madinah, jangan semuanya di Arab Saudi, Mekah. Belajar keuangan. Sono ke Amerika sono, ambil ilmunya, sunatin. Iya, kalau ilmu kan nggak ada kafir nggak kafir Pak. Kalau ilmu kan dia pisau aja. Betul tidak? Tinggal kita syahadatin aja tuh ilmu. Kita pakai buat kebaikan, kita pakai buat masjid, kita pakai buat madrasah, kita pakai buat. Coba Pak Robert ya. Pak Robert bangun tuh yang namanya saung. Berapa duit investasinya? 1,5 miliar. Paling mentok Pak Robert ilmunya adalah ilmu asuransi. 1,5 itu sisihkan buat asuransi supaya kalau ada apa-apa tuh warung ada ganti. Itu ilmu kuno. Ilmu yang benar adalah 1,5 Pak Robert, 150 jutanya reksadana. Kenapa? Ayo coba balapan antara untungnya sampean sama reksadana. Jauh Pak. Nih saya kasih tahu, 15 juta aja ibu bapak invest, 600 juta jadinya. Kemana aja duit kita selama ini? Hei, umur saya 44 dan kita udah puluhan tahun. Kita udah puluhan tahun, emang nggak berasa lah. Dengerin ya, 15 juta nih, dengerin, ini logika nih, ini logika. Ush. Ayo dengerin, jangan nengok, liatin saya. Bismillah, ini logika. 15 juta saja dengan izin Allah bisa jadi 600 juta rupiah. Oke. Sekarang kita tanya satpam. Pak Satpam sini. Siap Pak Ustadz. Pekerja kita tanya, sini Mas. Siap Pak Ustadz. Ada berapa duit di bank? Terus dijawab, loh paling 500 ribu gitu, paling 500 ribu. Dia lupa tuh, orang kaya tuh orang ada 7 juta.
Jadi ada 7 juta orang yang punya duit 500 ribu, Pak. Sekarang kita hitung 7 juta kali 500 ribu sama dengan 3,5 triliun. Sekarang logika pembagi ya, tadi kan 15 juta Pak, jadi kira-kira 600 juta. Oke, 3,5 triliun dibagi dong 15 juta. Maka kekuatan orang yang 7 juta orang tadi itu ada 233.000 kali, Pak. Artinya apa? Andai mereka tahu dan berkumpul lalu duitnya direksadanakan, jumlahnya kita lihat kali 600.000 dong, kali 600 juta kan, kali 600 juta. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. 140 triliun rupiah. Ini duit yang hilang selama 20 tahun. Jadi jangan bilang 20 tahun, enggak, kita sudah berpuluh-puluh tahun. Ingat enggak? Ada di antara kita yang nabung masih zaman era Tabanas loh. Jadi jangan bilang 20 tahun itu too long, nah too short. Ini saya sih yakin nih penjelasan kayak gini cuman nggak paham. Iyalah nggak apa-apa, memang perlu berkali-kali, perlu berkali-kali. Ini loh Pak, 140 triliun hilang. Dan jangan lupa Pak, emang duit cuma yang 500.000 Pak? Hah? Duit yang 1 juta nggak dihitung? Oke, teman-teman, jadi begini ya. Kita harus memahami bahwasanya konsep uang itu dibagi menjadi beberapa macam memang. Kalau misalkan uang yang beredar itu, yang misalkan uang yang ya fisiknya M1, ya nilainya memang nggak terlalu besar dibanding M2, dibanding M3, apalagi sampai M4 gitu ya. Oke, konsep Pak Jaman ini dia tidak memahami bahwasanya konsep perbankan itu ada jaminan, di mana jaminan kalau sekarang itu ada dijamin sama OJK bahwasanya dengan uang minimal gitu, dengan uang minimal 2 miliar itu kalau nggak salah dia itu bisa diganti sama negara kalau misalkan terjadi semacam ya kehilangan atau misalkan kerugian atas kesalahan perbankan itu sendiri. Itulah fungsi OJK, Otoritas Jasa Keuangan, itu menjamin untuk jaminan nasabah lah, seperti itu. Nah, konsepnya yang dibangun sama perbankan itu, undang-undang kita memang memperbolehkan 10% itu untuk ditahan sebagai di hold gitu ya, sebagai dalam tanda kutip itu untuk diputar kembali sebagai uang cash yang menjadi landasan teman-teman ini untuk berbelanja sehari-hari kayak gitulah, misalkan uang cash. Tapi kan apakah uang cash itu dibelanjakan sepenuhnya pakai uang cash? Enggak. Kita ada emang yang misalkan belanja misalkan dengan m-banking, misalkan dengan mobile banking, dengan internet banking, ada juga yang menggunakan ya sekarang lebih ramai lagi ya pakai dompet digital kayak gitu. Jadi udah ditransfer dompet digital. Jadi intinya memang perbankan itu menjamin keuangan itu tetap beredar gitu. Karena apa? Karena udah undang-undangnya. Bagaimana dengan reksadana? Nah, yang nggak diceritakan di sini adalah resiko yang harus dialami pada teman-teman investor. Ada nggak risikonya? Ada risikonya. Yang menjamin siapa? Yang menjamin ya manajer investasinya. Terus bagaimana kalau misalkan perusahaan itu collab? Misalkan sebagai contoh Pattern Asset Management, sekarang dana kelolaannya misalkan ya menjadi ya berdasarkan kita lihat di media gitu ya, kalau nggak salah sekitar segitu. Terus bagaimana dengan dana kelolaan yang ini ya, kalau misalkan muridnya ada 500 misalkan orang apa ya 1000 misalkan 1000 kepala keluarga, yang 1000 kepala keluarga ini berhutang 30 juta kepada perbankan, misalkan perbankan syariah, dan dimasukkan kepada Pattern Asset Management. Nggak diceritakan tuh resikonya, misalkan seperti krisis yang terjadi seperti sekarang ini, adanya krisis perang, adanya krisis Amerika, adanya nanti krisis keuangan di internasional, adanya krisis energi, adanya krisis pangan, otomatis perusahaan-perusahaan itu mengalami penurunan. Bahkan
ada perusahaan-perusahaan yang mungkin collab dan dilikuidasi. Akibatnya apa kalau dilikuidasi? Ya saham itu turun menjadi nol. Terus bagaimana dengan konsep yang dibangun dengan pattern asset management atau misalkan sekuritas seperti ini? Ya itu resiko. Karena memang perusahaan ini kadang-kadang ya namanya market itu nggak menjelaskan resiko yang akan terjadi kalau misalkan bla 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 bla, misalkan yang saya sebutkan tadi, Anda tidak bisa menuntut. Berbeda dengan perbankan. Ya seperti itu yang nggak diceritakannya. Sekarang jadi tanggungan siapa kalau misalkan pattern asset management mau dijual sama Pak Jaman katanya 100% sahamnya, karena mungkin saya pikir gini, kalau pattern asset management itu emang berhasil, saya yakin Pak Jaman nggak akan jual itu. Mungkin catatan pertama, mungkin orang-orang di dalamnya nggak berkompeten. Keduanya mungkin orang-orang di dalamnya kurang amanah. Ketiganya mungkin salah masuk pasar. Keempatnya mungkin kurang kompak. Kelimanya mungkin nggak mau bakar uang untuk ya semacam apa ya, memberikan semacam merchandise atau misalkan hadiah-hadiah kepada ya investor pattern asset management gitu, yang itu dilakukan. Misalkan gini, di perbankan ini udah rame-rame sekarang. Pak, mau nggak berinvestasi di reksadana melalui BCA misalkan? Saya selalu ditawarkan tuh, mau nggak Pak, ini 100.000 Pak per bulan, ini nanti sekian tahun nanti bisa diambil bla bla bla, kayak gitulah, kayak seolah-olah dia yang paling tahu, padahal saya tahu itu bagaimana. Ngapain saya di sana, orang saya bisa main sendiri gitu ya. Ini yang kayak itu bla bla. Di bank juga itu ada, misalkan bank itu bekerja sama dengan perusahaan asuransi gitu ya. Misalkan yang saya tahu ya, di BJB dulu ada AXA, misalkan di Mandiri dulu ada apa yang Fiesta itu ya, AXA di Mandiri, terus di BJB itu ada YA, perusahaan-perusahaan BCA itu ada ACA juga. Oke teman-teman, sampai di sini ya, mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan dasar teman-teman, karena biar teman-teman nggak salah paham tentang sistem keuangan. Yang namanya investasi itu ada risikonya, baik itu risikonya besar maupun risikonya kecil. Kalau beli tanah ada risikonya, ada. Kalau beli tanah di gunung ya naiknya lama. Kalau beli tanah di kota harganya mahal. Kalau beli tanah di kawasan elit harganya sangat mahal. Kalau beli tanah di pinggiran harganya murah, tapi nggak naik-naik. Ya seperti itu. Itu bisa kita akalin kalau misalkan kita punya konsep memahami investasi jangka pendek, atau misalnya memahami konsep investasi jangka panjang. Bisa kalian pelajari ini secara terbuka. Ini ilmu ini udah terbuka di internet, banyak lah intinya. Apalagi zaman sekarang ya, udah ada beberapa menurut saya beberapa perusahaan-perusahaan yang menawarkan reksadana gitu, yang terbuka seperti Bibi gitu, yang ditawarin sama Deddy Kobuser. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Ya, saya beruntung berada di Indonesia, bukan Indonesia yang beruntung karena ada saya. Hebat bener ini orang.